Miris memang, Yunus Pasau ini seorang penerima beasiswa tetapi kelakuannya memang menyedihkan. Mungkin karena dia merasa keenakan dapat uang gratis beasiswa, jadi lupa diri. Meskipun skorsing bisa dibatalkan jika Yunus Pasau bisa membuat 4 buah paper dalam 1 semester. Itu sudah membuat hukuman tersendiri bagi Yunus Pasau. Namanya sudah terkenal jelek di seluruh pelosok Indonesia karena ulahnya sendiri, lalu kena skorsing lagi dari kampus. Itu lebih baik daripada hanya dilepaskan oleh pihak kepolisian setempat dengah alih aset bangsa. Akhir kata, jangan merasa diri hebat sebagai mahasiswa, lalu seenak hati menghina orang lain, karena itu bisa merusak masa depan kita sendiri. Pihak kampus beri sanksi ke Yunus Pasau, penghina presiden. Beberapa hari yang lalu, kita dihebohkan dengan sebuah berita seorang mahasiswa bernama Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi dengan kata yang tidak pantas seperti yang terlihat dalam video di bawah ini. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Presiden Republik Indonesia. Bagi yang mau kepoin akun Facebooknya, silakan klik link di bawah ini. Yang mirisnya, tanpa malu atau tidak tahu malu, setelah Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi, dia malah mengucapkan wassalam. Ini sama kayak Rizik Syihab yang setelah fasih mencaci maki lalu teriak takbir. Dan setelah ditelusuri, Yunus Pasau yang berasal dari Pohuwato, Sulawesi Utara ini, ternyata menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Gorontalo. Ternyata anak jurusan komunikasi, tapi komunikasinya sangat buruk, makin kelihatan kualitasnya. Bagi yang ingin melihat penampakan Bang Jago ini, silakan perhatikan wajahnya di bawah ini. Mungkin Yunus Pasau ini merasa hebat karena selama ini dianggap sebagai seorang aktivis di sebuah media lokal di sana. Jika kita searching di Google, Yunus Pasau ini juga sering melakukan aksi demo selama ini dengan berbagai macam isu. Dan setelah videonya viral, polisi Gorontalo sudah memeriksa Yunus Pasau ini. Saat ini, saudara Yunus sudah diamankan di Polda dan sedang menjalani pemeriksaan bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya. Kata Wahyu Kabid Humas Polda Gorontalo, kita amankan Yunus ini. Respon masyarakat yang beraneka ragam atas orasi yang dilakukan oleh saudara Yunus jangan sampai yang bersangkutan menjadi korban persekusi, bully atau yang lainnya. Terkait pidananya, saat ini sedang didalami oleh pihak penyidik di Treskrim Sus. Terang Wahyu, setelah diperiksa, akhirnya Yunus Pasau minta maaf seperti yang terlihat dalam video ini. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunus Pasau garang hina Presiden Indonesia saat orasi, tetapi setelah viral, kayak ayam sayur lalu minta maaf doang. Tapi Yunus Pasau ini tidak ditahan oleh kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan, jika Yunus Pasau masih sebagai saksi, sudah minta maaf dan mahasiswa sebagai aset bangsa.
Apa yang dilakukan Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis, apapun ceritanya mahasiswa adalah aset generasi muda. Bersangkutan juga adalah aset dan kita sadarkan. Informasinya yang bersangkutan sudah meminta maaf sebagai orang yang beragama mengakui kesalahan kemudian berani meminta maaf. Pungkas Helny. Mahasiswa sebagai aset bangsa. Tidak semua mahasiswa bisa dikatakan aset bangsa. Lihat saja kelakuan mahasiswi yang demo bawa spanduk berbau mesum di bawah ini. Apakah pantas mereka yang sudah membuat malu dirinya dan alma maternya dikatakan sebagai aset bangsa? Lagi pula, apakah pantas Yunus Pasau dikatakan sebagai aset bangsa? Ini juga yang menyebabkan orang tidak suka dengan aparat. Kesannya tebang pilih kasus. Yunus itu bukan anak kecil lagi, jadi gak ada alasan dia tidak ditahan. Bukti video rekamannya yang menghina Presiden Republik Indonesia yang sah sudah viral di media sosial. Dia juga sudah minta maaf, yang berarti mengakui kesalahannya. Makanya harus diproses secara hukum seperti kata Fadlison dalam kasus Ahok. Ahok juga sudah minta maaf, tapi tetap diproses secara hukum, lalu kenapa Yunus Pasau yang sudah minta maaf malah bebas? Kalau polisi di Gorontalo mengatakan tidak menahan Yunus Pasau karena bisa menghambat masa depan Yunus Pasau, itu bukan urusan polisi. Itu resiko yang harus diterima oleh Yunus Pasau karena ulahnya sendiri. Berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Jika hal ini dibiarkan dengan alih presisi, jangan heran jika nanti akan ada kejadian yang sama berulang kembali karena cukup diselesaikan dengan kata maaf saja. Syukurlah, pihak kampus akhirnya memberikan sanksi kepada Yunus Pasau. Wajar jika kampus bertindak keras karena kelakuan Yunus Pasau ini bisa merusak nama kampus secara keseluruhan. Mereka banting tulang menjaga nama baik dan prestasi kampus selama puluhan tahun, tetapi bisa rusak oleh seorang oknum mahasiswa bernama Yunus Pasau ini. Dr. Insinyur Edward Polok, STMT, selaku Rektor Universitas Gorontalo atau UNG, mengatakan Fakultas Ilmu Sosial UNG mengusulkan sanksi skorsing selama 1 semester kepada Yunus Pasau dengan berbagai macam pertimbangan. Usulan dari fakultas terkait sanksi skorsing 1 semester akan diterapkan oleh pihak rektorat, ujar rektor dalam konferensi pers. Miris memang, Yunus Pasau ini seorang penerima beasiswa tetapi kelakuannya memang menyedihkan. Mungkin karena dia merasa keenakan dapat uang gratis beasiswa, jadi lupa diri. Meskipun skorsing bisa dibatalkan jika Yunus Pasau bisa membuat 4 buah paper dalam 1 semester. Itu sudah membuat hukuman tersendiri bagi Yunus Pasau. Namanya sudah terkenal jelek di seluruh pelosok Indonesia karena ulahnya sendiri, lalu kena skorsing lagi dari kampus. Itu lebih baik daripada hanya dilepaskan oleh pihak kepolisian setempat dengah alih aset bangsa. Akhir kata, jangan merasa diri hebat sebagai mahasiswa, lalu seenak hati menghina orang lain, karena itu bisa merusak masa depan kita sendiri. Jangan lupa, sebelum kalian jadi mahasiswa, penulis di Sword sudah duluan jadi mahasiswa. Jadi kami bisa menilai sendiri bagaimana kualitas mahasiswa zaman sekarang. Silakan ubah pola pikir kalian bahwa apa yang kalian lakukan di daerah bisa jadi viral karena sekarang zaman digital. Wassalam, Nafis Wad.